Berarti ujian jamaah sekalian yang kita ada di Palestina memang proses. Ujian yang ujung-ujungnya akan kembali kekuasaannya umat Islam. Allah punya hikmah. Allah tidak mungkin suka kezaliman. Allah tidak mungkin membiarkan pembunuhan dan tumpahan darah di mana-mana, apalagi tanah suci Palestina. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang barangkali kita belum tahu. Tapi nanti di akhir zaman, dan itu tanda-tandanya sudah semakin dekat. Saya tidak bisa berkata 1 tahun atau 2 tahun. Tapi salah satu kemuliaan yang saya bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan, khususnya masyarakat Indonesia sudah menilai positif dan menilai tanda yang sangat baik bagi rakyat Palestina. Rakyat Indonesia sudah bisa membanggakan dan mewakili umat Islam di seluruh dunia, membuat rakyat Palestina senang dan rakyat Palestina mau berjuang. Selama ini batah semangat karena tetangga lingkungan mereka, negeri Arab tidak memberikan dukungan apalagi pemerintah mereka. Tapi ternyata rakyat Indonesia mewakili umat Islam sedunia untuk memberikan perhatian dan perjuangan, membuat rakyat Palestina berterima kasih banyak kepada rakyat Indonesia. Dan ini menurut saya kemenangan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan, yang tidak dirasakan oleh orang lain. Makanya kita harus bergembira, berbangga dan terus berjuang. Walaupun kita tidak berkesempatan bisa ke sana, tapi kita berjuang untuk mendoakan mereka, membantu mereka, upaya, daya, dana, segala kemampuan. Buat apa? Karena kita akan menjadi di hadapan Allah, berjuangan kita menjadi saksi baik untuk tanah suci Palestina. Tidak akan terlupa ketika saya ke sana, saya menyebutkan diri saya bukan dari Madinah, tapi saya sebut diri saya dari Indonesia. Langsung oleh orang masyarakat Palestina dan di Masjidil Aqsa, Masya Allah Indonesia, I like Indonesia, saya suka Indonesia. Kapan saya bisa ke Indonesia? Bahkan saya menemukan banyak anak-anak dan anak-anak yatim malah bisa berbahasa Indonesia. Saya tanya dari mana? Ini banyak orang Indonesia suka kemari. Saya bertanya sama dubes Indonesia yang berada di Jordan, Amman. Beliau berkata setiap tahun berkunjungan dari Indonesia ke Palestina 70.000. Saya bilang insya Allah ke depan jangankan 70.000, insya Allah 7 juta dari Indonesia akan berkunjung ke sana. Semakin kita sering ke sana ke tanah suci, itu yang akan membuat hati mereka bergetar dan ketakutan. Kita hanya bisa membela dan membantu mereka dengan kita silaturahim, kita doakan dan kita membantu. Semoga insyaAllah ini amalan kita semua menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan untuk Syekh Ali. Apa yang membuat Israel ingin sekali menguasai Palestina? Sebenarnya mereka memiliki, menurut saya, harapan yang palsu. Tapi itulah kepercayaan mereka. Mereka meyakini ada sebuah haikal di dalam atau di bawah kalangan Masjidil Aqsa. Dan mereka ingin menguasai dan membongkarkan supaya bisa terangkat. Dari situlah mereka memiliki kepercayaan. Padahal di dalam sejarah kenyataannya tidak ada sebenarnya. Cuman mereka hanya meyakinkan seperti ini, bahkan meyakinkan mereka adalah pemilik asli tanah suci Palestina. Itu yang alasannya disebut dalam At-Taurah. Padahal sebenarnya kalau kita kembali kepada asli At-Taurah, bahkan Al-Injil dan Al-Quran, tidak ada satu pun bukti mereka memiliki tanah suci Palestina. Baik, Syekh Ali, bisa dijelaskan nasab daripada Imam Mahdi? Yang sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismu abi. Muhammad ibnu Abdullah. Berarti wahuwa min ahli baiti. Kata Rasulullah SAW, dia termasuk dari kalangan keluargaku, keturunanku. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan namanya sama dengan namaku Muhammad. Dan nama bapaknya sama dengan nama ayahku Abdullah. Berarti namanya Muhammad ibnu Abdullah dan keturunannya kembali kepada turunan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itulah nasabnya yang sebagaimana dijelaskan. Untuk sedikit saya tambahkan masalah syahid yang disampaikan oleh Ustaz Abi Amir. Kita tidak bisa berkata si fulan tunjukkan dia syahid. Nah, Ustaz Agung syahid. Nah, itu tidak bisa kita mengambil keputusan menunjukkan satu orang secara khusus dia sebagai syahid. Tapi yang mati di jalan Allah, yang membela agama, bahkan yang membela rumahnya, membela hartanya, membela keluarganya, kemudian dibunuh, di hukum Islam, hukumnya mati syahid dan akan mendapatkan nilai sebagaimana nilai orang syahid. Sebagaimana kata Abi Amir, walaupun dia tidur di atas kasurnya. Makanya man lam yuhaddits nafsahu bil jihad mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak berbicara diri ada keinginan untuk berjihad fi sabilillah, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Makanya walaupun kita tidak punya kemampuan untuk berjihad, membela dan membantu mereka di sana, tapi di dalam jiwa dan hati kita ada keinginan. Kalau ada kesempatan saya mau. Saya jujur saja pas saya pulang ke Indonesia habis dari Palestina, baru keluar pengumuman ini. Saya jujur menyesal. Ya Allah, kalau jubah saya masih ada di sana, bisa mati syahid ini. Masya Allah. Ya, kayaknya cuma Allah memilih saya masih ada terus dakwah dulu, nanti syahidnya belakangan. Jangan dulu ini. saya, bagi-bagi ilmu kepada kita saya. Kembali saya Ali akan menjawab pertanyaan, saya ulangi lagi, apakah benar makna daripada pohon Ghorqot melindungi kaum Yahudi, pohon Ghorqot akan berbicara, makna asli atau memang ada makna terselubung di situ? Ini kalau hadis-hadis yang menceritakan tanda gaib, yang peristiwa yang akan terjadi, kita tidak akan bisa melebihi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akan berbicara, berarti akan berbicara. Cara berbicara itu kita tidak bisa kita terlalu dalam membahas. Contoh, Rasulullah SAW pernah menceritakan akan datang satu zaman alat besi bisa berbicara. Orang sekarang berfikir, kok bisa besi berbicara? Ternyata kalau kita kembali, seperti HP. HP kan bisa berbicara. Sesuatu yang mendekatkan yang jauh. Apa sesuatu alat yang mendekatkan sesuatu yang jauh? Ya pesawat. Yang jaraknya dulu berjalanan jauh, sekarang naik pesawat menjadi dekat. Berarti, tapi Rasulullah SAW tidak pernah sebut kata pesawat. Berarti ketika Rasul menceritakan termasuk pohon dan batu, akhir zaman akan berbicara, menunjukkan dan mengingatkan orang Muslim, kesinilah ada orang Yahudi di belakangku, suruh bunuh dia. Ini kita percaya akan terjadi, tapi tidak perlu kita lebih detail lagi. Maksudnya berbicara seperti apa? Ya saya belum tahu. Nanti pas kita sudah di sana, nanti saya akan ceritakan bagaimana. Gitu. Jadi tidak perlu beli pohon Ghorqot terus diajak bicara gitu, nggak perlu ya saya? Ya, misal contoh, ada orang bertanya, kalau wanita salat di belakang imam, posisi wanita dia sendirian dan imam pun sendirian. Kalau posisi di belakang, posisi wanita di mana? Saya jawab posisi wanita berdiri di belakang imam, kan? Ya. Jawab enggak? Jelaskan? Dia tanya lagi, maksudnya di belakang di mana? Saya dah tahu di belakang di mana. Ya terserahmu. Baik, terima kasih. Insyaallah. Syekh Ali, Mekah, Madinah adalah tempat yang aman. Lantas mengapa rahasia Allah menciptakan Palestina yang hingga sampai saat ini terjadi peperangan? Menurut saya, Palestina ini salah satu kunci kesatuan umat. Kalau negeri Palestina aman, berarti tidak ada apa-apa umat Islam. Umat Islam bisa bersatu, bisa terbangkit, bisa protes, bahkan bisa menunjukkan rasa peduli kalau salah satu tempat tanah suci terganggu atau dikuasai atau diculik atau apa saja, termasuk dijajah saat ini. Baru umat Islam pasti akan menunjukkan rasa yang sangat luar biasa. Yang kedua, Makkah dan Madinah khusus, lebih khusus selain barakah, selain anugerah nikmat, para nabi termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sudah mendoakan keberkahan yang didapat oleh Palestina, ya Allah berkahi Makkah dan Madinah 2 kali lipat, dan juga memberikan nikmat aman. Semua manusia berkunjung ke Makkah dan Madinah, khususnya kota Makkah. Ini berkat doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berkat doa mereka itu salah satu sebab yang menjadikan tanah suci aman. Dan nampaknya kalau tanah suci Makkah dan Madinah ada kesempatan bagi musuh Islam sampai dijajah atau dijadikan seperti yang terjadi di Palestina, kayaknya sudah kiamat. Nampaknya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia di negeri Palestina, memang tempatnya para nabi, bahkan tempatnya yang akan dipersiapkan untuk menjadi ardul mahsyar, tempatnya hisab di hari kiamat. Makanya proses ujian itu tidak ada habisnya. Sampai benar-benar melalui ujian yang kita fahami, simbol daripada ujian adalah Allah sucikan tempat itu kembali terangkat menjadi mulia sampai hari kiamat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri Palestina itu negeri muslimin, milik setiap orang muslim yang di masa ini masih dijajah orang Yahudi. Tetapi yakin akan datang suatu hari kembali kekuasaan muslimin. Amin ya rabbal alamin. Tetapi syaratnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Jika kita menolong agama Allah, kita kembali kepada Allah, pasti Allah menolong kita semua. Mari kita di bulan Ramadan ini kita bertaubat menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin hari kiamat terjadi kecuali Palestin kembali kepada umat Islam. Kita berdoa, doa senjata seorang mukmin, semoga Allah bebaskan Palestina, Masjidil Aqsa dari kotoran Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى حوزة الإسلام والمسلمين، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.